Mari kita menaikkan pujian kita pada pagi hari ini dengan rasa syukur kita bahwa Tuhan, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang masih Engkau berikan buat kami melayani, buat kami boleh beribadah Tuhan di tempat-Mu ini ya Bapa. Kau sungguh indah tiada taranya ya Bapa. Sungguh Engkau Tuhan, Allah yang kami kagum pada pagi hari ini ya Bapa. Allah yang kami sembah Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Mari kita naikkan pujian ini. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia
untuk memuji dan menyembah pada pagi hari ini ya Bapa. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, sehingga nama-Mu saja dipermuliakan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita menaikkan pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, tapi Tuhan selalu sediakan untuk kita. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Dengan pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah semua disediakan, amin. Bagi siapa Bapak Ibu? Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah dan tak pernah semua disediakan Tuhan. Mas ada dua kali kita bangkit berdiri. Si dia katakan Allah sanggup segala perkara. Apa? Kuasanya tidak. Allah sanggup segala perkara dulu. Kuasanya tak berubah, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah timbul di hati, semua Tuhan sediakan. Tekan pujian ini lagi. Apa yang tak pernah, apa yang tak dan tak pernah dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya. Bagi siapa? Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara dulu. Kuasanya tidak perlu. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu. Katakan dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah, amin. Mari kita tepuk tangan Tuhan Yesus. Amin. Dengan pujian ini, datanglah dan bertata. Dengan pujian ini, melukis cakrawala.
Kita mau dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
kami Tuhan sedang berbeban berat ya Bapa. Kamu manggil kami Tuhan, Kamu merangkul kami ya Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan. Kami datang ya Bapa dengan persoalan kami berbeda-beda ya Bapa. Karena kami butuh Engkau Tuhan, karena kami butuh Tuhan pertolongan dari-Mu ya Bapa. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau datang pada pagi hari ini tengah-tengah kami. Kau melihat hati kami, dan Kau yang akan melegakan setiap hati kami ya Bapa. Ini kami Tuhan. Mari Bapak Ibu naikkan pujian kami. Katakan dengan iman-Mu bahwa sesuatu akan terjadi di tempat ini. Pemulihan, kesehatan, persoalan apapun yang Bapak Ibu alami. Sujud di altarnya, kami bawa hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan iman-Mu, sesuatu terjadi. Pemulihan terjadi. Pemulihan. Mujizat terjadi. Mujizat. Kesembuhan terjadi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, pelepasan terjadi. Haleluya, haleluya Tuhan. Glory bagimu, glory bagimu, nama ajaib dan mulia Yesus. Amin Tuhan. Amin ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati lidah bibir hamba-Mu nih Bapa. Kita akan puji ini sekali lagi refnya saja untuk membacakan kepada Bapak Gembala. Sujud di altarnya. Di altarnya. Terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Kami mengamini dan mengimani sesuatu yang terjadi yang baik akan terjadi ketika Engkau melawat hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, lawatlah ibadah kami pada pagi hari ini.
Sehingga yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan. Kiranya Tuhan lawatan hari ini memulihkan hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, sehingga tidak ada seorang pun yang tidak diberkati. Semua kami diberkati, baik jasmani maupun terlebih berkat rohani. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman tentang pengajaran. Nah, pengajaran hari ini kita akan buka dulu dalam Injil Matius pasal 25 ayat 46. Sekali lagi, Injil Matius pasal 25 ayat 46. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Dan mereka akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama berbicara mengenai penjara abadi. Istilah penjara abadi ini saya dapat dari bukunya Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Jadi penjara abadi ini nama lain dari neraka. Nah, hari ini firman Tuhan berisi pengajaran mengenai neraka atau penjara abadi. Di dunia ada penjara. Tetapi di luar kehidupan ada sebuah penjara, dan penjara itu adalah abadi. Kita lihat di sini dari kalimat siksaan yang kekal. Pertanyaannya, siksaan di mana? Di tempat penjara, dan penjaranya itu abadi. Nah, banyak anak-anak Tuhan yang mulai tidak mau membicarakan mengenai topik ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Memang kuasa kegelapan berusaha itu supaya kita dibuat kabur berita tentang neraka. Bahkan kemudian pikiran kita ini saudara sekalian mulai dihanyutkan dengan filosofi nihilisme. Filosofi nihilisme itu adalah filosofi yang mengajarkan bahwa kehidupan manusia ini tidak jauh beda dengan kehidupan binatang. Setelah mati, selesai. Makanya banyak yang, kalau gitu banyak masalah bunuh diri, kan selesai. Padahal saudara sekalian, agama-agama kesukuan gitu ya, agama-agama leluhur itu masih mempercayai adanya roh setelah meninggal ini. Kemudian mereka mencari tempat supaya mereka juga mempunyai sebuah lokasi di mana mereka bisa tinggal. Makanya lahir kalimat-kalimat roh gentayangan, roh penasaran. Sebetulnya sudah membantah tentang filosofi nihilisme. Nah, kalau sudah ditanya dan berbicara tentang penjara abadi ini atau neraka, emang udah pernah ke neraka? Saya sendiri sempat ketika akan berbincang masalah neraka ini banyak nanya gitu, dan nanya ya mungkin ngeledek bercanda lah para pendeta. Pak Petrus memang pernah ke neraka gitu. Ya memang kita belum pernah ke neraka, kita belum pernah ke sorga gitu ya. Atau mungkin di sini bisa angkat tangan yang pernah ke neraka. Amit-amit kalau gitu ya, jangan sampai ke sana. Nah, apa sih landasan kita? Apa landasan kita? Kita percaya sama neraka. Landasan yang paling utama dan terutama tentu adalah ini, apa? Alkitab yang menjadi kitab suci kita.
Jadi landasan yang pertama dan terutama adalah Alkitab. Bapak Ibu itu bisa nanti melihat di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 29. Itu satu-satunya sumber kita percaya terhadap neraka. Nanti kalau Bapak Ibu cek and recheck Injil Yohanes pasal 20 ayat 29, itu kan Thomas ditegur oleh Tuhan Yesus. Berbahagialah setiap orang yang tidak melihat tapi percaya. Percaya sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Tentang apa? Berita kebangkitan. Jadi landasan utama kita percaya terhadap neraka adalah karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Bahwa memang berita ini benar, apalagi tadi Matius pasal 25 ayat 46 kita melihat di sini. Adanya siksaan yang kekal. Coba diundur lagi ayat 41-nya deh. Kita lihat ayat 41. Sebetulnya pengajaran cukup bisa 1 jam nih ya. Saya harus supaya padatkan lah. Ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal." Api yang kekal itu apa? Neraka. Yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ini kan ketika Yesus memisahkan antara domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Kambing berbicara orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak melakukan perintah Tuhan. Mereka inilah yang kelak akan masuk ke dalam api yang kekal. Ini hubungannya kemudian dijelaskan lagi tadi ayat 46, siksaan yang kekal. Di mana? Di penjara abadi. Sebetulnya ini sudah menjawab begini. Kan Tuhan itu kan salah satu sifatnya maha kasih, betul. Kalau Tuhan maha kasih, kenapa Tuhan sediakan neraka? Nah ini udah jawab. Neraka itu sebetulnya Tuhan sudah sediakan buat siapa? Ini iblis dan memang malaikat masuk neraka. Nah ini juga harus kita jelas. Pemahaman malaikat-malaikatnya itu berarti malaikat-malaikatnya yang sudah dibuat iblis terpedaya, tertipu, akhirnya menjadi pengikutnya iblis. Gila ya, malaikat aja bisa kalah sama iblis. Jangan sombong kita manusia. Malaikat aja bisa kalah coba. Tertipu dan akhirnya dia dibawa oleh iblis itu, tentunya Lucifer itu ya, pemimpinnya. Jadi kalau kita baca memang harus ada seorang yang membimbing, membina. Karena kalau enggak ini pemahamannya, berarti malaikat masuk neraka dong gitu ya. Enggak juga, ini malaikat yang jatuh ke dalam dosa, tertipu oleh si iblis dan akhirnya menjadi pengikutnya si iblis. Makanya dikatakan malaikat-malaikatnya, di sini kata ganti malaikatnya si iblis gitu ya. Jadi sudah menjawab bahwa sebetulnya Tuhan itu maha kasih, maha adil, enggak menciptakan neraka itu buat siapa? Manusia. Buat ini. Tapi sayang kemudian manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan keturunannya pun. Siapa? Termasuk kita seharusnya masuk ke dalam sini. Tetapi karena Yohanes pasal 3 ayat 16, Allah begitu mengasihi, dia datang, kemudian dia mau berkorban untuk kita yang percaya kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 46 tadi katakan, orang benar ke dalam hidup kekal. Yang pertama dan terutama, yang kedua karena kita dari Sinode GBI, maka Sinode GBI kita tuh punya pengakuan iman GBI. Nah salah satu butir pengakuan iman GBI dituliskan begini, aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan turun dari surga. Artinya adanya surga berarti adanya neraka. Nah ini yang membuat kita berkata neraka itu memang ada. Bukan sebuah cerita fiktif, bukan sebuah cerita hayalan. Kalau toh ada di film-film, itu hanya sebagian kecil saja, tapi lebih dahsyat kengeriannya saudara sekalian. Nah,
tidak jelasnya berita mengenai neraka seringkali juga membuat orang tidak memiliki kelakuan yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Sehingga hidupnya sama gue, ya sama aja kan kayak binatang, setelah mati habis. Dia lupa setelah mati justru ada kehidupan yang lebih kekal. Yang 70 tahun aja kita bela-belain, 70, 80, sekarang 90 tahun kita bela, apalagi yang kekal seharusnya kita perjuangkan. Itu sebabnya berita neraka ini sebetulnya harus kita pahami. Memang berita neraka itu memang ada. Coba nanti Bapak Ibu di rumah cek ya beberapa ayat tentang neraka ini. Dan ini ditegaskan berulang-ulang oleh Tuhan Yesus. Matius pasal 10 ayat 28. Nanti bisa dicatat tuh ya, Matius pasal 10 ayat 28. Matius pasal 5 ayat 22. Markus pasal 9 ayat 43. Lukas pasal 12 ayat 5, Yakobus pasal 3 ayat 6. Nanti kalau kecepatan kan ada YouTube kita nanti jam 4 sore YouTube kita dibuka. Kalau misal lupa nanti kan itu bisa dilihat lagi tayangan, ayat-ayatnya sudah bisa buka. Itu ditegaskan berulang oleh siapa? Tuhan Yesus. Kita beriman sama Tuhan Yesus, kita juga harus percayakan hal ini, Saudara. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, ada juga pengajaran mengenai purgatori. Purgatori ini adalah berbicara tentang api penyucian. Gitu. Jadi orang yang meninggal setengah kudus dan setengah kudis, gitu ya. Kudis artinya yang enggak kudus ya, orangnya ya dia jahatnya ya enggak baik-baik bener lah, enggak jahat-jahat bener gitu ya. Nah, orang ini akan mengalami api penyucian, artinya ini dalam pemahaman ketika di dalam perjanjian lama bahwa orang yang meninggal itu tidak langsung masuk surga, tidak langsung masuk neraka. Ada yang namanya Hades atau Sheol. Hades ini bahasa Yunani, Sheol ini bahasa Ibrani. Jadi orang yang meninggal itu ditaruh di satu lokasi gitu ya, yang bahasa Yunaninya Hades atau bahasa Ibraninya Sheol itu lokasi di mana terjadi dua blok, lokasi yang mereka yang berbuat baik itu tempatnya nyaman. Nah, mereka yang berbuat jahat tempatnya itu memang mengerikan, menakutkan. Ditampung di sini. Gitu ya. Nah, ketika mereka ada di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, maka orang-orang saleh yang dikenal dengan nama indulgensia, orang saleh yang dapat kemudian mendoakan orang yang hidupnya setengah kudus ini yang ya berbuat jahat tapi nggak jahat bener, buat baik yang nggak baik bener, pokoknya ya setengah-setengah matang lah begitu istilahnya kalau masakan gitu ya. Nah, orang yang saleh atau indulgensia ini disebut itu dia bisa mendoakan supaya orang yang ada di Hades atau Sheol ini nanti bisa masuk ke surga. Jadi cerita gini, di ruang roh setelah kita kematian itu ada namanya kalau di dunia tahanan, gitu ya. Jadi supaya gampangnya pemikiran kita itu Hades atau Sheol itu adalah sebuah tahanan. Sebelum di penjara orang kan ditahan dulu. Nah ditahan ini kan nanti kan dia kan diproses berapa tahun baru di penjara. Hukuman mati, ya udah langsung ditembak atau apa begitu ya. Jadi istilahnya Sheol atau Hades ini adalah tempat tahanan. Nah disinilah kemudian orang-orang saleh, kalau orang saleh tentu tahu nih ya, doktrin itu pengajaran dari mana gitu ya. Itu mereka bisa mendoakan, kirim doa-doa, ini kekristenan ya, supaya orang itu nanti tidak mengalami ke neraka tapi ke surga. Bagaimana pemahaman kita, saudara? Dalam pemahaman kita adalah setelah manusia meninggal maka jelas dia hanya tinggal dua lokasi. Ingat kisah ketika salah seorang penjahat dia berkata kepada temannya, kita ini layak menderita karena kita ini berdosa. Tapi yang di tengah orang ini tidak bersalah. Dia berkata kepada Yesus, Tuhan ingatlah akan aku. Apa kata Tuhan Yesus? Hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Firdaus itu bahasa Persia.
Negara Persia itu kan seperti Iran, Irak tuh ya, itu negara Persia. Bahasa Persia yang artinya sorga. Kata neraka di Indonesia sebetulnya berasal dari bahasa Sangsekerta Hindi, India. Tempat orang dibuang di situ karena melakukan perbuatan jahat. Nah, kalau kita kan memahami sih adalah Gehenna. Gehenna, penjara abadi, itu adalah lokasi di mana tempat orang-orang yang berbuat tidak berkenan di hadapan Allah, yang berbuat itu tinggal di lokasi itu, durasinya itu enggak ada, itu stuck, itu kekal, dia enggak bisa keluar dari situ. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, nanti bapak-bapak atau ibu sekalian atau saudara sekalian itu bisa membaca di Matius pasal 13 ayat 41-42, Markus pasal 9 ayat 47 sampai 48, tempat siksaan penderitaan kekal. Jadi neraka juga menunjuk sebuah tempat tetapi sekaligus menunjuk sebuah suasana. Jadi bukan angan-angan, memang sebuah lokasi, sebuah lokasi. Pertanyaannya banyak anak-anak Tuhan berkata, bahkan membuat sebuah pertanyaan, di mana sih sebetulnya nanti lokasinya neraka itu saudara sekalian. Nah, neraka ini lokasinya kalau nanti membaca dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 7 sampai 13. Coba kita baca ayat yang ke-10 saja, bisa ditampilkan. 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat 7 sampai yang ke-13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan di garis bawahi bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa luar biasa mengenai yang namanya penjara abadi ini. Nah, ini saudara sekalian diprediksi bahwa bumi merupakan lokasi tempat neraka yang disebut dengan nama Gehenna. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian timbul pertanyaan, kita nih hidup di bumi ini bagaimana? Maka firman Tuhan berkata, kita di muka bumi ini hidup hanya sebagai kita numpang saudara sekalian. Coba kita baca ayatnya. 1 Petrus pasal 1 ayat 17. 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu, garis bawah ya, menumpang di dunia ini. Kalau kata orang Jawa, urip iki mong numpang ngombe gitu. Jadi kita cuma numpang. Jadi kita harus menyadari di sini, ini menjadi warning bagi kita. Rumah kita bukan di bumi, saudara. Minggu depan kita akan bahas bahwa rumah kita di surga. Apalagi jangan sampai rumah kita itu di tempat penjara abadi ini. Kita dikatakan menumpang. Itu sebabnya di atas dikatakan kalimatnya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Kata ketakutan ini sebetulnya terjemahan dari menaruh rasa hormat. Kalau Bapak Ibu sering baca Alkitab, ada kalimat mengatakan, hendaklah engkau takut dan gentar kepada Tuhan. Itu sebetulnya kalimatnya, hendaklah engkau menaruh rasa hormat. Banyak anak-anak Tuhan tidak menaruh rasa hormat sama Tuhan, menyepelekan Tuhan. Gitu. Ya, sekali lagi, ketakutan artinya menaruh rasa hormat. Kok kenapa ditulis ini gitu ya? Kadang-kadang ada pertanyaan gitu. Memang saudara, kalau bahasa asli kitab suci itu kan Ibrani dan Yunani ya. Ibrani itu bahasa nasional bangsa Israel. Yunani itu waktu itu bahasa yang hampir menguasai seluruh muka bumi, seperti sekarang tuh zaman sekarang ini bahasa Inggris. Tapi sekarang Inggris mulai tersaingi bahasa Mandarin ya. Ini hamalah gitu ya.
cauan gitu ya, selamat pagi gitu ya, dikit-dikit ya. Kalau Korea cayo. Cayo lagi Korea juga lagi mulai ini ya, gara-gara BTS itu ya. Ya, jadi Yunani itu waktu lagi bahasa menguasai seluruh dunia waktu itu. Bahasa intelektual, istilahnya begitu dipakai. Itu ketika diterjemahkan ke berbagai bahasa memang agak repot juga nih terjemahan gimana gitu. Nah, ini yang memang lagi proses. Makanya perlu dibantu oleh rohaniawan. Para pendeta, makanya saya anjurkan memang seharusnya berlatar atau backgroundnya kan teologi ya. Saya nggak masuk sekolah teologi secara formal, is okay saya bilang, minimal mau belajar. Nah, waktu telah nggak apa-apa begitu. Ya minimal biar kita tahu terjemahan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama warning, rumah kita ini bukan di mana? Di bumi, karena kita apa? Numpang. Begitu ya. Kemudian yang kedua, ini yang jangan juga kita lupa. Kita adalah warga negara sorgawi. Coba kita buka ayatnya ya. Kita ini warga negara sorgawi. Bentar, saya mencatat di mana tadi warga negara sorgawi. Ada nggak yang ya? Bentar, saya mencatat di sini. Kita ini adalah warga negara sorgawi. Sudah ketemu ya? Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, bukannya juru selamat ya, perhatikan kalimat ayat 21-nya, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Jadi nanti kalau surga neraka itu bukan lagi tubuh fisik kayak begini kan, tubuh yang kekal, sehingga serupa dengan tubuhnya Tuhan Yesus yang mulia, menurut kuasanya Tuhan Yesus yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi warning kita, peringatan bagi kita yang kedua, kita ini adalah warga negara sorgawi. Jadi sebetulnya memang Tuhan sediakan kita tuh bukannya neraka, sorga. Kenapa ke sana? Kan tergantung pribadi yang bersangkutan. Mau kemana? Saya mau ke Jimbaran, Bali. Oke. Nggak taunya bukannya ke Jimbaran, Bali. Bali Mester. Tahu Bali Mester Jatinegara. Lah kok situ salah alamat, kata lagunya Ayu Ting Ting ya. Aduh. Makanya kita harus sefaham. Itu sebabnya mari kita akan tutup di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13, Lukas pasal 10 ayat 20. Kita baca dulu Wahyu pasal 14 ayat 13. Ini ayat yang paling populer kalau saya sedang membawakan ibadah pemakaman. Dan aku mendengar suara dari sorga. Ingat, bukan neraka loh. Tuliskan. Ada yang tanya, Pak Petrus kenapa dituliskan? Orang biasanya lupa. Kalau nggak tersurat orang lupa, tersirat doang tuh lupa. Harusnya tersurat, tuliskan. Apa katanya? Berbagailah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Orang yang mati ketika dia meninggal itu dia berpegang pada ajaran Tuhan. Sejak sekarang ini nggak nunggak tarsok, bentar besok sekarang mah, aduh. Sungguh kata roh, artinya ini nggak main-main loh, ini bener. Supaya mereka boleh beristirahat. Siapa mereka di sini? Orang yang mati dalam Tuhan, meninggal sampai akhir hidupnya berpegang pada jalan Tuhan. Beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perhatikan, aku mendengar suara dari surga bertuliskan, berbahagialah orang mati dalam Tuhan. Jangan sampai kita masuk ke neraka yang disediakan buat iblis dan gengnya. Karena apa? Kita di sorga. Tapi yang kita harus perhatikan, bagaimana ke sorga itu kan ada syaratnya. Sampai akhir hidup kita, perhatikan kalimatnya. Yang mati dalam Tuhan sejak sekarang, yang mati dalam Tuhan, yang ketika dia meninggal, kalimat lebih halus meninggal gitu ya. Ketika dia meninggal dia tetap berpegang teguh pada pengajaran Tuhan. Kita tutup Lukas pasal 10-20. Setelah itu kita akan nyanyikan pujian, kuasamu terlebih besar.
Namun demikian, janganlah bersukacita, jangan bersorak-sorai bangga dengan karena roh-roh itu, roh setan takluk kepadamu. Tetapi berbahagialah, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di mana katanya? Di neraka. Jangan. Di mana kata terdaftar? Ini kita bahas minggu depan. Gimana supaya terdaftar? Tadi Wahyu 14:13, ketika meninggal tetap berpegang teguh pada pengajaran Tuhan. Lihat nih. Banyak orang yang bangga, saya mengusir setan pakai nama Tuhan Yesus. Tuhan, dahsyat. Takut tuh, sampai lari gitu. Tuhan bilang apa? Jangan bangga, kalau bisa cuma gitu doang. Jangan bahagia, nih bahagia katanya. Pertanyaannya, nama kita udah terdaftar belum? Daftar dong, bagaimana daftarnya? Tetap berpegang teguh pada pengajaran Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktikannya. Mari kita bangkit berdiri menghormati Tuhan. Kuasamu terlebih besar. Kita mulai dari refnya ya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan pulihkan. Ku percaya, haleluya, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kuasamu, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan pulihkan. Imani dan amini bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun. Dia sanggup menolong kita, bahkan Dia sanggup pulihkan kita. Dan hari ini catat di dalam hati dan pikiran kita, kita hanya numpang di bumi ini. Kewarganegaraan kita tuh di surga.
Walaupun ketika Tuhan tempatkan dimanapun kita di Indonesia, kita warga negara Indonesia, kita harus menjadi warga negara yang baik di negara di mana Tuhan tempatkan kita. Kita harus bertanggung jawab. Tapi satu kali kelak ketika Tuhan memanggil kita karena kita nyumpang di bumi ini, catat, rumah kita ada di surga. Pertanyaannya hari ini, sudahkah nama kita terdaftar? Ada di kitab hayat atau kitab kehidupan. Hari ini Tuhan akan menolong kita kalau kita masih belum berpegang pada pengajaran Tuhan. Dan hari ini Tuhan siap pulihkan kita sebelum kita pulang ke rumah kita, sehingga hari ini Tuhan melawat hidup kita. Nyanyikan lagu ini sekali lagi, kita akan masuk di dalam doa. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih, tak pernah terlambat-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Ku percaya, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku, di hidupku. Kami berterima kasih karena Engkau selalu mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami percaya Engkau Bapa yang baik. Kami anak-anak-Mu yang sering kurang baik merespon akan pengajaran kebenaran suara. Itu sebabnya hari ini kami datang dengan rendah hati. Ampuni kesalahan kami, ampuni dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mencatat nama kami ada di sorga. Kapanpun Engkau memanggil, kami siap, karena kami hanya menumpang di bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pesan-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi juru selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara sekalian, saya ucapkan untuk selalu mengingatkan juga kita tetap semangat dalam situasi apapun, karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi imani bersama Tuhan kita selalu akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan. Amin. Karena Dia Immanuel, imani dan amin hal itu. Yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian, dukung doa. Besok hari Senin ada rencana, kemarin hari Sabtu Ibu Lurah yang baru akan mengunjungi gereja kita. Surprise, saya bilang Ibu nanti kami saja yang datang. Enggak Pak, kami akan mengunjungi gereja Pak Pendeta katanya. Makanya dukung doa supaya semua besok siang tuh berjalan dengan lancar. Ya memang ketika ada pertemuan saya juga diundang,
saya hadir. Sempat saya juga bilang, kapan-kapan Bu kami akan main ke tempat Ibu, atau nanti ya kami bersyukur kalau Ibu mau mengunjungi ke tempat kami. Rupanya beliau mengunjungi kami, surprise. Jadi tunggu doa. Ibu Lurah yang baru ini memang kita perlu dukung di dalam doa supaya bisa bekerja dengan sangat baik, mendatangkan kebaikan bagi warga di Kelurahan Pondokopi gitu ya. Nah, yang ketiga kita dukung juga untuk rencana program gereja kita, ya dukung supaya semua juga berjalan dengan lancar. Natal sepertinya sudah sangat dekat, ya rencana kita akan adakan Natal sesuai rapat tengah tahun sebelum tanggal 25 itu 2 kali ibadah. Tetapi ada juga pertimbangan kemungkinan kita 25 dan 26. Natal pertama 25, Natal yang kedua 26. Jadi secara bergantian gitu. Kita lihat nanti situasi kondisinya. Jadi dukung saja dalam doa supaya semua rencana Tuhan yang terjadi. Tetapi sekali lagi kita kan selalu diajarkan oleh Alkitab, ora et labora, sembahyang dan bekerja. Jadi jangan cuma sembahyang doang gitu ya. Tapi kita harus bekerja karena Tuhan menegur orang yang malas gitu loh ya. Pemahaman bekerja bukan bekerja dalam pemahaman harus ke kantor dagang, enggak gitu ya. Nanti kalau kayak saya ini kan udah pensiun bagaimana begitu. Artinya kita bekerja ada banyak hal yang kita bisa lakukan sebetulnya. Begitu. Jangan cuma kerja doang gitu ya tanpa sembahyang. Artinya sembahyang itu kan kita kan mengandalkan Tuhan. Jadi bekerja action kita itu mau berdagang kayak apa gitu ya, andalkan Tuhan. Jadi seperti satu mata uang dua sisi itu saling berkaitan ya. Dukung supaya semua berjalan dengan lancar, hanya nama Tuhan dipermuliakan. Itu saja. Saya sangat menyarankan kalau masih yang belum divaksin masih ada kesempatan gitu ya. Saya berharap Oktober masih ada kesempatan juga dari Geraha Betel gitu ya, terutama mereka-mereka yang sempat terpapar kena memang minimal 3 bulan baru bisa divaksin. Kita sih memahami hal itu. Kita bersyukur sebagian besar gereja kita 99,99% sudah divaksin bahkan sampai yang kedua kali. Tetap semangat karena Tuhan selalu beserta kita. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan satu pujian. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Sungguh dahsyat dan luar biasa, kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau telah benar-benar mengubah hidup kami dari hidup yang seharusnya menuju kebinasaan, tetapi Engkau telah menyelamatkan kami untuk memperoleh hidup yang kekal. Mengimani, mengamini Engkau sudah menyediakan rumah kami di surga, karena kami di bumi hanya menumpang. Tuhan, terima kasih untuk pesan-Mu pagi hari ini. Sekali lagi dengan hati kami mohon kepadamu, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami, supaya kami tetap ada bersama dengan Engkau. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi ini, baik untuk semua tim musik, petugas LCD, pelayan tim tamu, para singer dan WL, seluruh yang telah melayani hari ini. Kami dukung mereka dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Engkau berkati segala aspek kehidupan mereka, terlebih tambahkan iman mereka semakin setia melayanimu. Berkati pelayanan mereka. Pagi ini kami teringat untuk rekan-rekan kami yang sedang dalam pergumulan, baik yang ada di gereja maupun yang ikut ibadah online. Tapi kuasa-Mu tidak pernah berubah, itu sebabnya dengan dahsyat kuasa-Mu kami mohon melawat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, sehingga hari ini terjadi kesembuhan ilahi. Tuhan, yang susah Engkau hiburkan karena beratnya problem, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan berikan kemenangan. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan sudah siapkan untuk pekerjaan yang terbaik dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sesuai kehendak-Mu. Hari ini dan pagi ini, teringat kami untuk Bapak Ibu kami yang berusia emas, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Dalam usia lansia mereka, Tuhan tetap beri kesehatan yang prima, kekuatan yang baru. Berkati masa lansia mereka. Teguhkan iman mereka dalam usia emas, semakin setia iri Engkau. Terima kasih Tuhan, kami teringat untuk anak-anak cucu kami. Mari Tuhan, kirimkanlah malaikat dari surga menjaga dan melindungi, sehingga anak-anak cucu kami aman dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan, jadikan mereka anak-anak yang hormat kepada orang tuanya, anak-anak yang setia kepadamu, anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga untuk bangsa negara kami, dari Bapak Presiden sampai yang dekat, Ibu Lurah, Bapak RW dan Bapak RT kami. Tuhan juga anugerahkan kepada mereka kesehatan yang prima, kebijakan dalam memimpin, sehingga apa yang mereka lakukan itu yang terbaik, memberkati umat di sini maupun di negara kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya berkati seluruh jemaat-Mu yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi. Tuhan berkati yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan. Tuhan juga berkati sesuai dengan apa yang mereka tabur, mereka menuai berkali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya berkat-Mu baik rohani dan jasmani akan mengalir dalam hidup mereka. Tuhan, inilah doa kami, Engkaulah jawaban dalam setiap doa-doa kami. Itu sebabnya kami mengucap syukur dan menutup ibadah ini hanya dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Pada ini jemaat, mari kita mengarahkan mata rohani kita kepada Tuhan Yesus Gembala kita yang agung ada di surga. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau ada dalam rumahmu, sehingga rumah tanggamu diberkati. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung, karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.